Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup petani, hidup nelayan, hidup masyarakat adat, hidup kaum miskin kota, hidup mahasiswa, hidup pelajar, hidup perempuan yang melawan, hidup seluruh rakyat Indonesia. Malam hari ini saya akan menyampaikan catatan akhir tahun 2020 yang sudah dikumpulkan oleh Federasi Serikat Buruh Karya Utama, anggota Konfederasi Serikat Nasional FSBK UKSN, dari mulai Januari sampai bulan Desember ini. Tahun 2020 menjadi tahun yang sulit dirasakan, terkhusus bagi masyarakat kelas pekerja, buruh, petani, nelayan, masyarakat miskin yang lainnya. Pandemi COVID-19 ini akhirnya mendorong Indonesia memasuki krisis kesehatan yang kemudian berlanjut menjadi krisis ekonomi dengan ditandai masuknya Indonesia di dalam resesi. Dimanfaatkannya situasi ini sebagai media untuk memperkuat cengkraman kekuasaan oligarki politik yang membajak demokrasi, juga menambah parah beban penderitaan rakyat. Hal ini dapat terlihat dari dipaksakannya lahirnya produk-produk legislasi yang disusun dan dibahas secara kilat serta sembunyi-sembunyi tanpa melibatkan partisipasi rakyat secara luas, seperti Undang-Undang Mineral dan Undang-Undang Batubara, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta dilahirkannya Undang-Undang Cipta Kerja, merupakan produk hukum yang dianggap bermasalah dan akan menjadi presiden buruk dalam hal penegakan hukum di bumi pertiwi. Tidak hanya berhenti di hal-hal tersebut, sepanjang tahun 2020 tercatat pemerintah juga menciptakan permasalahan lain seperti lemahnya perlindungan hak-hak pekerja di masa pandemi dan pelemahan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, Federasi Serikat Buruh Karya Utama, anggota Konfederasi Serikat Nasional FSBK UKSN, memberikan catatan sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Cipta Kerja merupakan upaya melanggengkan kekuasaan oligarki. Penyakit ketimpangan sosial di Indonesia saat ini belum juga dapat teratasi. Bahkan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan TNP 2K menyatakan 1% orang kaya di Indonesia menguasai 50% aset nasional. Hal tersebut tentunya diakibatkan dari langgengnya penguasaan aset ekonomi oleh segelintir orang yang memiliki kekuatan modal serta menguasai institusi negara yang kita sebut dengan oligarki. Kuatnya cengkraman gurita oligarki di Indonesia menjadi salah satu permasalahan demokrasi kita. Tercatat sepanjang tahun 2020, di tengah kondisi pandemi COVID-19, di tengah banyaknya nyawa yang terenggut akibat pandemi ini, namun tidak menyurutkan upaya oligarki mendorong dilahirkannya produk hukum yang disetting untuk mengamankan dan menguntungkan kedudukannya. Kebijakan pemerintah dengan mengesahkan Undang-Undang Sapu Jagat yang mengharmonisasi 11 klaster regulasi dari berbagai peraturan perundang-undangan ini dalam wujud Undang-Undang Cipta Kerja secara material dalam sisi perburuhan sangat berpeluang merampas kesejahteraan kaum buruh dan melanggengkan sistem politik upah murah. Mengingat regulasi ini banyak melucuti hak buruh demi kepentingan akumulasi kapital semata. Dalam hal status kerja, misalkan undang-undang ini, dalam hal status kerja, undang-undang ini berpotensi menjadikan buruh untuk dapat dipekerjakan dengan status kontrak seumur hidupnya. Hal ini dapat kita lihat dengan dihapuskannya batasan waktu kontrak selama 3 tahun yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003
Di sisi lain, Undang-Undang Cipta Kerja juga mempermudah perampasan tanah oleh korporasi terhadap kaum tani, merusak lingkungan, dan mempersempit ruang demokrasi. Secara formil, pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja juga mengabaikan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah menegaskan bahwa sebuah rancangan undang-undang harus mudah diakses masyarakat. Namun dalam hal pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja, ruang dialog tersebut tertutup dengan rapat sehingga dapat dikatakan Undang-Undang Cipta Kerja mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan dianggap tidak demokratis, transparan, dan akuntabel, sehingga layak dibatalkan, layak dikatakan oleh banyak ahli hukum jika produk hukum ini dibentuk secara inkonstitusional. Hal ini menegaskan bahwa dipaksakannya pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja hanyalah semata-mata sebagai upaya mengamankan dan menguntungkan kepentingan oligarki. Yang kedua, lemahnya perlindungan hak-hak pekerja di masa pandemi. Lemahnya perlindungan terhadap hak-hak pekerja atau buruh di tengah pandemi juga menjadi catatan penting untuk dikritisi. Di antaranya, yang pertama, mengenai diharuskannya buruh tetap bekerja di tengah kondisi pandemi. Di masa pandemi COVID-19, buruh tetap dibebankan menjalankan kewajibannya secara penuh dengan fasilitas K3 dan protokol kesehatan COVID-19 yang terbatas. Seharusnya kaum buruh yang tetap diharuskan bekerja ini memperoleh fasilitas kesehatan yang memadai. Bahkan saat ini tidak jarang ditemukan buruh diharuskan tetap bekerja di masa pandemi tanpa sama sekali menerima fasilitas kesehatan standar antisipasi penyebaran COVID-19 yang baik dari perusahaan. Kondisi ini menempatkan posisi kaum buruh sangat rentan tertular COVID-19. Kedua, rentannya ancaman PHK berdalih pandemi. Kondisi pandemi yang berdampak pada perekonomian nasional saat ini banyak dijadikan dalih bagi perusahaan dan para pengusaha untuk melakukan efisiensi yang berujung pada pemutusan hubungan kerja atau PHK secara massal terhadap kaum buruh di Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker mencatat hingga 31 Juli 2020 terdapat 3,5 juta lebih pekerja yang di PHK maupun dirumahkan. Maraknya PHK massal ini tak lepas dari dipermudahnya proses PHK tersebut oleh Menteri Tenaga Kerja dengan diterbitkannya Surat Menaker nomor M-HK.04-04-3 tahun 2020 tentang perlindungan pekerja atau buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Surat Menaker ini alih-alih melindungi tenaga kerja, surat edaran ini justru memberikan lampu hijau bagi pengusaha untuk mempermudah buruh dirumahkan dan di PHK secara semena-mena. Ketiga, terabaikannya hak-hak pekerja kesehatan. Sejak awal pandemi COVID-19 di Indonesia pada bulan Maret, hak-hak pekerja kesehatan yang menjadi garda terdepan melawan pandemi banyak yang terabaikan. Pemerintah lebih menonjolkan pendekatan keamanan, kurang memperhatikan suara-suara para ilmuwan dan penelitian ilmiah. Akibatnya, penanganan pandemi menjadi sangat bermasalah. Para pekerja kesehatan harus menghadapi banyak sekali tantangan, mulai dari kekurangan alat pelindung diri, APD, kesulitan mendapatkan tes swab, kekerasan dan stigma dari masyarakat, tidak terkecuali pengurangan upah dan pemberhentian. Bahkan pertanggal 15 Desember 2020, tim mitigasi pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) total terkini
mencatat bahwa pekerja kesehatan atau tenaga medis yang meninggal karena COVID-19 berjumlah 363 orang dengan rincian 202 dokter, 15 dokter gigi, dan 146 perawat. Catatan kritis yang ketiga adalah pelemahan terhadap hak asasi manusia. Sepanjang tahun 2020 juga tercatat banyak upaya pelemahan terhadap hak asasi manusia. Hal tersebut dapat dinilai dari banyaknya aktivis, jurnalis, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat yang mengalami pembungkaman, intimidasi, represivitas, dan kriminalisasi saat menggunakan haknya untuk mengungkapkan pendapatnya secara damai. Tentunya hal ini mengancam demokrasi kita. Berdasarkan data yang dihimpun Amnesty International, setidaknya terhadap 101 kasus pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi dengan menggunakan Undang-Undang ITE sepanjang 2020. Jumlah terbanyak dalam kurun waktu 6 tahun terakhir. Kemudian tercatat ada 402 korban kekerasan polisi di 15 provinsi selama aksi penolakan pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja. Sebanyak 6.658 orang ditangkap di 21 provinsi. Hal ini termasuk pula represivitas dan upaya kriminalisasi terhadap jurnalis. Menurut Aliansi Jurnalis Independen (AJI), tercatat setidaknya ada 56 kasus kekerasan terhadap jurnalis yang mendokumentasikan protes penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dalam rentan tanggal 7 dan 21 Oktober 2020. Yang juga tidak kalah penting untuk kita sikapi bersama adalah bagaimana kita mempertahankan hak-hak kebebasan berserikat, berpendapat, dan berekspresi bagi rakyat yang saat ini ditekan sehebat-hebatnya oleh rejim, yang saat ini dilakukan baik dalam bentuk langsung secara offline maupun melalui kanal media sosial pribadi. Telah banyak kawan-kawan kita yang menjadi korban dari pergeseran autoritarian digital. Resolusi untuk tahun 2021. Dari beberapa uraian di atas dan realitas atau fakta yang terjadi di lapangan, terjadi pengabaian hak-hak rakyat selaku warga negara. Seharusnya negara wajib melindungi warganya. Pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi telah terbukti berdampak fatal pada sendi-sendi kehidupan rakyat pekerja. Sementara penanganan COVID-19 dan resesi ekonomi lebih mementingkan kelompok oligarki, membuka ruang kolusi, korupsi, dan nepotisme. Sebagai bukti, proses pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, program ekonomi nasional, pilkada yang dipaksakan, pilkada serentak yang dipaksakan, lalu kasus suap Menteri Kelautan dan Perikanan, dan terutama korupsi bansos oleh Menteri Sosial. Oleh karena itu, kami mengajak kepada seluruh rakyat pekerja, buruh, tani, nelayan, perempuan, masyarakat adat, kaum difabel, pemuda, dan mahasiswa di Indonesia untuk melakukan konsolidasi diri, menuntut dan menegakkan hak-hak sebagai pekerja dan warga negara. Dalam hal perlindungan sosial, kita harus mendesak negara memberikan perlindungan dengan jaminan sosial, termasuk melakukan reformasi, mereform bantuan sosial yang jelas tidak efektif dan efisien, serta hanya menjadi lahan KKN berjamaah para oligarki. Bantuan sosial perlu diubah ke bentuk universal basic income atau jaminan pendapatan dasar semesta, JAMSTA.
Selain sebagai solusi krisis di saat pandemi, juga solusi redistribusi pada zaman digitalisasi, revolusi industri 4.0. Berbeda dengan bantuan sosial, maka justifikasi etis Jamesta adalah sama dengan skema asuransi sosial, yaitu semua warga negara perlu dilindungi. Jamesta memiliki pandangan bahwa semua warga negara harus didukung agar memiliki kesempatan setara untuk menjadi dirinya, bermartabat, lebih mandiri, bebas dari kendala daya beli, dan semakin sejahtera. Elemen yang paling menarik dari skema Jamesta atau Universal Basic Income ini adalah pembayarannya yang diberikan dalam bentuk uang tunai. Transfer tunai ini sebenarnya bukan kebijakan baru bagi Indonesia, karena kita sudah menjalankan bantuan sosial tunai yang disebut dengan bantuan langsung tunai atau BLT. Dari sisi distribusi, maka sifat semesta akan menghindari salah sasaran, karena semua memperoleh hak dan tidak menimbulkan envy di kalangan warga atau kecemburuan di kalangan warga, dan dengan demikian akan memperkuat kohesi sosial di masyarakat dan antara warga dengan pemerintah. Sifat tunai langsung juga akan mencegah dan menutup celah korupsi. Dalam hal ekonomi, kita harus menyadari bahwa kapitalisme tidak dapat mewujudkan kesejahteraan. Untuk itu, kita harus mulai membangun fondasi baru ekonomi rakyat yang berdasarkan pada asas keadilan, mengembangkan kembali koperasi, lumbung-lumbung rakyat, dan berbagai bangunan untuk kemandirian ekonomi dari basis terkecil di masyarakat. Dalam politik berserikat, kita harus lebih giat mengorganisir diri dan lingkungan untuk membangun partai politik alternatif, karena tidak ada masa depan bagi kita kelas pekerja bersama dengan sistem oligarki saat ini. Demikian catatan akhir tahun dari Federasi Serikat Buruh Karya Utama yang bisa saya sampaikan. Kami seluruh pengurus dan anggota Federasi Serikat Buruh Karya Utama, anggota Konfederasi Serikat Nasional FSBK UKSN mengucapkan selamat tahun baru 2021. Salam sehat, hidup rakyat Indonesia. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.